itu ada juga yaitu lab scare. Lab scare-nya harus berapa jam? 20 jam. Tadi kegiatan lab scare itu memberikan bakti kepada masyarakat. Jadi kami berharap dengan program ini Ananda terbiasa membantu masyarakat yang memang mungkin kurang beruntung gitu. Kemudian contoh kegiatannya apa saja? Untuk kegiatannya ini sebetulnya tidak harus seperti yang di foto ini ya, Ayah Bunda. Ada banyak hal kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh Ananda. Bisa misalkan volunteer kegiatan sosial. Contohnya sebentar lagi mau 17 Agustus nih. Biasanya kan anak-anak kita jarang keluar rumah mungkin ya, masih sibuk di rumah terus gitu ya, jarang main. Nah, mungkin bisa ikut serta nih di kegiatan HUT RI di kompleknya Ayah Bunda gitu. Di rumah Ayah Bunda kan pasti ada lomba-lomba nih. Nah, Anandanya bisa diikut sertakan menjadi volunteer kegiatan. Bisa jadi panitia atau mungkin pengisi acara gitu. Membantu atau mungkin nggak jadi panitia inti nih, tapi membantu panitia yang sedang bertugas, misalkan mengumpulkan anak-anak kecil yang mau lomba seperti itu, volunteer kegiatan sosial. Kemudian volunteer kegiatan keagamaan juga boleh, seperti misalkan Idul Adha biasanya tuh ya Bunda. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang di rumah ibadah atau pada hari-hari besar keagamaan juga bisa dilakukan lab scare. Lalu membersihkan fasilitas umum atau tempat ibadah. Jadi untuk membersihkan fasilitas umum, contohnya di sini, ini anak-anak membersihkan ruang lingkungan sekitar gitu ya dengan mengambil sampah-sampahnya lalu dikumpulkan. Ada juga bahkan yang sampai ditimbang ke bank sampah seperti itu. Kemudian memperbaiki fasilitas umum atau tempat ibadah. Jadi kalau ada fasilitas umum atau tempat ibadah yang mungkin rusak dan perlu perbaikan atau mungkin kotor gitu ya, misalkan di musola atau di masjid seperti itu bisa juga. Lalu penghijauan di fasilitas umum. Penghijauan itu bisa jadi menanam pohon seperti ini di fasilitas umum. Selain misalkan sebetulnya tidak perlu jauh-jauh ya Bunda, kita fokus ke lingkungan sekitar aja juga nggak apa-apa ya Bunda. Jadi tidak harus misalkan harus ke Wiladatika gitu untuk menanam pohonnya sebetulnya tidak. Harapan kami justru yang paling dekat dengan rumah lah yang mendapatkan dampak kebaikan dari Ananda. Kemudian menghibur di panti sosial atau panti jompo atau yatim, bisa memberikan materi, memberikan ice breaking, games dan lain-lain gitu di tempat panti. Lalu ada juga membantu penjual berjualan, misalkan di dekat rumah ada kakek-kakek yang suka lewat tuh jualan buah. Nah, mungkin Anandanya mau bantu gitu. Tapi bukan yang keliling ya. Kalau keliling kan khawatir juga gitu nanti Anandanya jauh gitu ya. Jadi misalkan yang penjual yang stay gitu bisa membantu berjualan atau membantu berjualan tukang mie ayam misalkan dia mencuci piringnya dan sebagainya gitu. Kemudian kampanye lingkungan positif. Mungkin ini bisa dilakukan kalau Ananda suka CFD nih misalkan lari pagi gitu hari Minggu bersama ayah bunda itu bisa kampanye lingkungan positif gimana ya caranya misalkan membuat poster kemudian memberikan kampanye kepada beberapa misalkan anak-anak muda gitu bahwa penggunaan media sosial yang baik itu seperti ini loh. Jadi eh, apa minta waktunya gitu loh kepada yang sedang CFD juga. Baik, lanjut ya Bunda, mohon maaf. Nah, berikutnya ini adalah panduan kesehatan. Kami juga sangat concern kepada kesehatan Ananda dan juga pastinya keamanan Ananda. Jadi konsentrasi kami adalah jangan sampai Ananda itu membantu orang-orang yang membutuhkan tapi nanti keselamatan atau kesehatannya terganggu. Jadi harapannya kita sama-sama mengingatkan Ananda untuk tetap menjaga panduan kesehatannya. Misalkan menggunakan masker, sarung tangan, lalu cuci tangan setelah kegiatan ini yang tetap harus kita ingatkan.
Lalu sebetulnya materinya itu saja untuk materi lab scare-nya. Kemudian ini ada FAQ, mungkin nanti sekalian aja ya ada pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda. Kalau ada di luar ini boleh nanti ditanyakan. Untuk yang pertama, jika ada yang bertanya bagaimana pelaporan kegiatan lab scare. Nah, di sini pelaporan kegiatan lab scare itu Nanda mendeskripsikan kegiatan minimal satu paragraf, foto kegiatan yaitu foto saat melakukan kegiatan individu, foto bersama lembaga, dan diupload di link. Nah, linknya itu yang mana? Linknya itu ada di sini. Ada di link upload. Jadi ketika ya Bunda klik link ini, maka akan masuk ke GForm. GForm-nya seperti ini nanti. Nah, misalkan seperti ini memilih kelasnya, lalu memilih nama siswanya, seperti ini. Kemudian ini contoh ya ya Bunda. Kemudian di sini ada tanggal kegiatannya, tempat kegiatan, total jam, lalu deskripsi kegiatan, dokumentasi. Dokumentasi ada foto terbaik individu dan ada bersama kelompok atau lembaga. Kemudian menyatakan bahwa ini adalah datanya benar. Lalu berikutnya, bagaimana perhitungan jam kegiatan lab scare? Nah, untuk perhitungannya, tadi kan maksimal 20 jam selama Ananda bersekolah di SMP Lab School Cibubur. Nah, berarti total maksimum ada dua, bukan maksimum ya, minimum ada 10 kali kegiatan. Jadi satu kegiatannya maksimal itu 2 jam saja di approve-nya. Jadi penghitungannya bukan misalkan anak saya dari jam 7 sampai jam 12 berarti 5 jam. Bukan seperti itu ya ya Bunda. Mohon izin untuk kegiatan lab scare ini penghitungan maksimum satu kali kegiatan adalah 2 jam. Jadi misalkan Ananda sampai 5 jam, 6 jam itu tetap dihitungnya 2 jam. Harapannya memang hitungan ini agar tadi minimal satu anak itu ada 10 kegiatan sehingga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari lab scare ini. Kemudian, apakah harus menggunakan seragam sekolah? Iya, Ananda harus menggunakan seragam sekolah. Kalau misalkan mau pakai kaos kelas juga boleh, nanti training bawahannya bisa training lab school, seperti itu. Lalu, apakah boleh melakukan kegiatan lab scare di sekolah? Nah, ini kegiatan lab scare tidak dilakukan di sekolah. Kegiatan lab scare itu dilakukan di luar sekolah gitu. Mungkin di sekitar sekolah juga boleh sebetulnya atau di sekitar rumah tadi boleh. Lalu apa saja yang akan didapatkan dari sekolah jika lab scare sudah memenuhi 20 jam? Maka Nanda akan diberikan apresiasi yaitu diberikan lab champion social care. Ini kapan ya dibagikannya? Ini dibagikannya setiap upacara. Jadi ketika upacara itu nanti kami akan memberikan siswa-siswa yang lab scare-nya sudah 20 jam. Jadi mereka nanti akan disematkan pin lab scare. Lalu, apa yang akan terjadi jika belum memenuhi 20 jam dalam waktu yang telah ditentukan? Maka Ananda akan melakukan lab scare di tempat yang ditunjuk oleh sekolah dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, kekurangannya mungkin kalau seperti itu ya, Bunda harusnya anak-anak tuh misalkan dia lomba kelas meeting, tapi jadi tidak ikut lomba gitu, karena ada kewajiban yang harus diselesaikan, seperti itu. Nah, kemudian untuk progres lab scare kelas 7 ini ketika dipilih, maka nanti akan tampil spreadsheet seperti ini. Oke, nah ini spreadsheetnya. Di sini nanti, ini ada beberapa nih yang sudah upload, Masya Allah ya. Ada dari kelas 7E nih, ya sepertinya sudah lab scare ya. Nah, dari kelas 7E ini contohnya kalau misalkan ayah bunda sudah upload atau ananda sudah upload kegiatannya, maka nanti akan muncul di sini. Kemudian nanti PJ Lab Scare akan mengecek apakah kegiatannya ini sudah sesuai atau belum. Jika sudah, maka nanti di sini akan ada muncul angka 2 gitu ya. Di sini akan diketikkan angka 2 gitu bahwa Ananda sudah mendapatkan 2 jam. Lalu kalau sudah 2 jam terus nanti akan terupdate di sini. Ini untuk kelas 7 masih nol semua ya ya Bunda karena memang tadi ada yang belum di-approve, kami belum melakukan approval, nanti hari Kamis baru kami lakukan approval. Nah, kemudian di sini
nanti muncul gitu. Kita mungkin pakai contoh kelas 9 ya supaya bisa terbayang. Oke. Nah, ini kelas 9 ya. Kelas 9 ini bukan, jadi lab scare ini bukan setiap tahun, tapi memang mulai dari mereka kelas 7 gitu, Ananda kelas 7. Jadi ini rekapan dari mereka kelas 7 dilakukan sampai mereka kelas 9. Ada beberapa yang masih belum selesai juga, untuk kelas 9 ada tinggal 44 anak lagi. Nah, di sini jadi mereka nih kalau misalkan sudah 20 jam maka mereka akan dilaporkan ke PJ Prestasi untuk diberikan lab scare. Nah, mereka akan disematkan pin lab scare-nya. Di sini ada tanggal-tanggal ketika kami PJ Lab Scare menyampaikan ke PJ Prestasi. Jadi nanti bisa dicek nih anandanya. Oh, aku udah dilaporin nih ke PJ Prestasi. Berarti hari Senin nggak boleh nih, aku nggak masuk. Aku mau disematin pinnya saat upacara seperti itu. Nah, jadi di sini nanti laporannya kita bisa lihat anandanya sudah berapa jam. Lalu laporan Lab Champion ini tampilannya adalah seperti ini. Ini dari PJ prestasinya. Jadi yang sudah ungu ini artinya sudah dipanggil saat upacara. Ini anak-anak tuh biasanya proud sekali ketika upacara mereka dipanggil di depan 3 angkatan karena telah menyelesaikan suatu kegiatan. Nah, mereka akan disematkan PIN, ini tanggal-tanggalnya dari PJ prestasi gitu. Bahwa misalkan Nadifa ini tanggal 4 November 2024, mulai dari 2004 sampai yang terakhir itu yang hari ini ada juga yang sudah disematkan PIN-nya tadi pagi saat upacara pramuka, seperti itu. Itu untuk informasinya, Pak Asror. Mungkin kita Yap. langsung ke tanya jawab saja ya. Oke, terima kasih Bu Rahai atas paparannya yang cukup jelas. Semoga menjadi lebih terarah oleh Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Nah, mungkin terjawab sudah ya. Mungkin bisa bergerak juga dengan kelas yang lain. Tadi yang sudah memulai kelas 7 Eh, F ya? Terima hmm, kasih Ayah Bunda. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bu Rahai. Kita coba di chat Zoom dulu ya. boleh, boleh. Dan pertanyaan. Izin bertanya, durasi 20 jam ini dari Bunda Alicia dalam berapa lama ya Bu? Terima kasih. Tadi sudah ada ya Bu Rahai ya? Berapa lama Bu? Ya. Ya, bahwa untuk durasi lab scare itu, ini di durasi nyatanya ya, Pak Asror ya. Durasi nyatanya itu minimal 2 jam juga. Gitu, minimal 2 jam. Jadi nanti akan di ACC-nya misalkan bisa nih, udah oke nih kegiatannya, maka di ACC-nya juga 2 jam. Lalu durasi 20 jam ini maksudnya berarti ada 10 kegiatan. Jadi 10 kegiatan dikali 2 jam tadi hasil ACC dari PJ Labscare. Jadi kalau untuk kegiatan yang betulannya itu minimal 2 jam. Misalkan dia Menam- 4 jam. Menambahkan Bu Rahai, mungkin ini selama 20 jam tuh apakah hanya di kelas 7, kelas 8 atau sama 3 tahun? Mungkin itu Bu Rahai. Ya, kalau untuk 20 jam itu selama Ananda di SMP Lab School Cibubur, berarti sampai kelas 9. Jadi bukan per tahun. Jadi bukan per tahun, misalkan kelas 7 20 jam, tidak ya. Tapi 20 jam itu kelas 7, 8, dan 9. Gitu. Ya, jadi kalau sudah selesai 20 jam berarti kewajiban untuk lab scan-nya gugur ya Bu ya? Iya, Jadi ya Bu betul. Rahai ya? Iya. Jadi jelas ya Bunda, Ayah Bunda Misalkan semuanya. sudah selesai nih Pak Kegiatan lab Asror, biasanya kelas 7 itu POK-nya sudah selesai ya? schedulin 10 kegiatan supaya selesai nih dalam Iya waktu benar. eh, Tahun. semester 1 udah selesai. Nah, nanti Iya. semester 2 sampai kelas 9 udah tenang Pak Asror gitu. Ya pengalaman sebelumnya ya Bu Rahaya ya, ya Bunda semuanya memang uh, lebih aktifnya itu lab care itu di kelas 7 ya Bunda, dan biasanya apresiasi kami juga di sekolah ini orang tua atau POK membuat kegiatan lab care-nya itu berkolaborasi ya antara orang tua di kelasnya. Jadi di apa namanya Kak Bu Rahaya, diberikan wadah ya bersama-sama biasanya, Iya, sehingga selesainya tuh bareng juga banyak iya betul. dengan Nanti kalau kelas-kelasnya. memang butuh surat untuk ke tempat
lab scare-nya bisa kami Boleh ke fasilitasi ya sekolah nanti nanti ya sekolah Bu. fasilitasi ya untuk membuatkan Betul, suratnya. betul. Seperti Oke. itu ya Bunda ya. Selanjutnya nih Bu Rahai, pertanyaan kedua. Ini dari Bunda Naya dari Oh iya, 7A. surat. Assalamualaikum Bu, untuk surat pengantar tadi ya, PJ Labscare bisa langsung diambil TU ya Bu. Dan penginputan di Labs Apps setelah selesai kegiatan. Penginputan tadi bukan di Labs IPS ya Bu Rahai? Tolong Bu Rahai Ya. di mungkin. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk surat tadi sudah di TU ya, nanti Bapak Ibu tinggal menghubungi bisa wali kelas atau langsung ke TU untuk meminta surat izin dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan Labscare. Untuk penginputan itu melalui website Labscare. Nanti yang akan di-share ke wali kelas. Nah, kalau untuk Labship Apps biasanya itu untuk prestasi gitu ya, untuk laporan prestasi, kehadiran itu diinput di Labship Apps. Tapi untuk Labscare itu kita di website sendiri gitu. Oke, cukup jelas ya Bu. Makasih Bu Rahai. Selanjutnya nih Bu Rahai. Eh mana nih? Oke. Dari nggak ada namanya nih. Izin bertanya, approval. Persetujuan biasanya berapa lama terhitung pas input? Bisa dicek kembali statusnya. Kemudian faktor apa yang biasanya kegiatan ditolak atau tidak disetujui? Ya, oke. Biasanya itu untuk jadwal penginputannya kita ada di 2 minggu sekali ya. Biasanya setiap hari Kamis. Itu nanti kami akan berikan update kepada Bapak Ibu Wali kelas berapa jumlah Labscare yang sudah diinput oleh Ananda. Kemudian faktor yang biasa kegiatan ditolak nih, Kak Pak Asrar. Biasanya Pak Asrar gimana nih? Ya, izin Bu Rahai, ya Bunda. Biasanya kegiatannya itu berulang ya Bunda. Jadi di tempat yang sama. Tadi kan harapan yang sampaikan Bu Rahai ini bermanfaat ke lingkungan yang lebih luas. Jadi sesuai dengan arahan tadi dari dari pihak sekolah juga Kak Akik, dari siswaan utamanya bahwa kegiatan ini lebih banyak bermanfaat ke lingkungan atau lebih banyak manusia. Artinya mohon Bapak Ibu membuat kegiatannya itu pertama tidak di tempat yang sama. Nah, jadi kalau di tempat yang sama itu biasanya kita keterangannya duplikat ayah Bunda, duplikat. Duplikat itu berarti kan mengulang atau hal yang sama. Kedua, jenis kegiatannya juga. Jadi mohon dipertimbangkan juga ya Bunda. Jadi kegiatan itu mempengaruhi approval atau tidaknya. Mm-mm. Kedua, kadang Ananda ini eh, mungkin karena menunggu tadi kan kita 2 minggu ya untuk approval itu menguploadnya 2 kali ya Bunda. Mengupload 2 kali itu gimana? Dia udah ngupload kegiatan itu lalu upload lagi kegiatan yang sama. Itu tentu kegiatan yang sama, keterangan yang sama karena mungkin sebelumnya belum diupload, maka yang kedua itu kasih keterangannya duplikat gitu. Mungkin itu Bu Rahai. Jadi Ya, berkenan untuk kegiatan yang berbeda di tempat yang berbeda. iya betul. Mungkin termasuk menghindari untuk ini ya Pak Sore yang membagikan makanan, tapi Iya, makanannya minta uangnya orang dari tua. orang tuanya. Nah itu yang harus diluruskan ya Pak Sror. Jadi anak Betul. sudah kami beritahu bahwa Labskar itu yaitu sama sih berbagi juga ya Bapak Ibu. Tapi harapannya gitu Ananda bukan cuma Mama, Papa, aku minta uang dong, aku mau beli makanan buat bagi-bagi. Nah, harapannya tidak ke sana. Jika memang Ananda membutuhkan sejumlah uang untuk misalkan berbagi, harapannya Bapak Ibu di rumah juga bekerja sama nih dengan kami. Jadi misalkan oke, kalau mau uang buat berbagi, kamu cuci mobil papa dulu ya, gitu. Jadi ada activity dulu nih, ada effort dulu dari anak-anak untuk mendapatkan misalkan sejumlah uang, baru nanti mereka masak untuk berbagi gitu. Jadi bukan yang benar-benar langsung dikasih gitu sekian sama mama papanya, kemudian anaknya masak, baru berbagi. Itu semoga tidak seperti itu ya, Pastor ya. Jadi ada usaha dulu gitu dari Anandanya. Berarti pertanyaan ini sudah terjawab nih Bro Hai. Ya. Untuk kegiatan apa namanya Jumat Berkah dari Bunda Sari ya 7F. Mm-mm. Apakah diperbolehkan?
tentu diperbolehkan dengan catatan tadi Bu Rai sampaikan hasil pengadaan makanannya itu bukan dari orang tua tapi hasil usaha dulu ya Bu Rai ya Oh, dari Ananda betul. untuk memperoleh uang itu. Jadi Iya. boleh ya Bunda ya untuk Ya. kegiatan berbagi Jumat Berkah. Walaupun Ada sebenarnya pertanyaan? uangnya dari orang tua ya, Pak Aswar. Cuma kan Ya, paling tidak Ananda ini melakukan effort dulu nih, misalkan bersih-bersih rumah gitu, serumah gitu kan pasti rumahnya jadi luas-luas diskusinya, nih. diskusinya Baru diawali kan, itu ya Bu Rai ya untuk ya. memperoleh uangnya ya. Iya, gitu. Itu hasil usahanya dia untuk bisa memperoleh uang itu buat Jumat Berkah. Oke, apakah boleh melakukan kegiatan ini di masjid, kegiatan bersih-bersih, dan dilakukan kegiatan yang sama namun lokasi berbeda? Tadi sudah ada jawab ya, Bunda Naufal 7B. Boleh dilakukan di masjid bersih-bersih, tapi hanya sekali. Jadi kegiatan bersih-bersih selanjutnya jangan di masjid. Kegiatan bersih-bersihnya bisa di tempat eh, tempat lain, bukan dalam bentuk masjid lagi gitu ya, Bunda ya. Meskipun bentuknya berbeda. Ya, beragam kegiatannya ya Bunda. Ananda juga sangat semangat nanti kegiatannya Mm-mm. untuk Bunda Nafa. Selanjutnya di Beraha ya, untuk kegiatan live ini apakah bisa melakukan kegiatan yang sama di tiap bulan? Tadi udah jawab ya, Beraha ya, Iya. bahwa kegiatannya dilakukan yang berbeda Ya. di tempat yang Memang tujuannya sebetulnya agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat lab scare ini ya Pak berbeda. Sor ya. Jadi Betul. eh, kemarin tuh kami juga memberitahukan gitu kepada Ananda bahwa misalkan Bu kita mau di masjid ini setiap minggu. Lama-lama nanti jadi karyawan masjidnya ya Pak Sor ya. Jadi semoga tidak di satu tempat yang sama gitu Bapak Ibu atau bantu jualan mie ayam lama-lama di situ terus lah nanti gajian dong kalau setiap hari di situ. Betul, Jadi tujuannya seperti itu ya, semoga Bibi ya. tidak Kalau seperti itu kita ya. izinkan ya kegiatan yang sama terus, tidak ada variasi. Semoga Mm-mm. manfaatnya lebih banyak lah tujuannya seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Rahai. Ini ada dari eh, Bunda Iskandar. Apakah kegiatan life care harus dilakukan bersama-sama atau boleh sendiri? Ya. Kegiatan Labskar itu keduanya boleh, boleh dilakukan bersama-sama dengan teman kelas atau boleh juga sendiri. Mungkin kalau POK-nya mau coba arrange kegiatan Labskar gitu kok selama 10 kali agar satu kelas bisa 20 jam, ya boleh juga. Tapi jika misalkan anak-anaknya oh tidak bisa nih dengan schedule yang sudah ditetapkan, Ananda ada les, misalkan lesnya hari Sabtu tidak bisa ikut Labskar. Nah, bisa Nanda sendiri. Jadi bukan hal yang wajib juga untuk bersama-sama dengan teman kelas gitu. Terkait apresiasi Bu Rahai, tadi kan disampaikan akan dapat PIN. Ya, Apakah akan mendapatkan sertifikat? Misal untuk tambahan portofolio masuk SMA Bunda Rezel 7G. ya, Sertifikat. ya. Untuk apresiasinya, memang kami dalam bentuk PIN Labs Care gitu ya. Belum ada yang bentuknya sertifikat. Dan memang untuk ke SMA pun sebetulnya sekarang untuk masuk SMA itu sertifikatnya yang sudah terkurasi dengan Puspresnas. Sedangkan untuk kegiatan sekolah, apalagi kegiatan mandiri sekolah, itu tidak termasuk ke dalam prestasi Puspresnas seperti itu. Ini hanya PIN ya Bu Rahai ya. Ya, Terima kasih betul. Bu Rahai. Paling Ben. Untuk kegiatan yang dilakukan, apakah OTM atau murid harus info ke guru terlebih dahulu? Misalnya walas. Atau bisa langsung melakukan kegiatan sosial dan upload kegiatan ke link. Oke, nah mungkin ini eh, harus menginfokan ke wali kelas mungkin ketika bareng-bareng bersama satu kelas ya Pak Asor ya. Khawatir nanti Nah, ada orang tua lain yang menanyakan, Ibu anak saya belum pulang. Dan nanti wali kelasnya tidak tahu padahal sedang ada kegiatan lab scare bersama kelas gitu. Tapi kalau untuk mandiri sebetulnya tidak perlu menginfokan sih Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tahu gitu di mana. Karena kalau mandiri kan semoga ada yang mendampingi ya Pak Asor ya. ya orang tua Bu. Iya, mungkin orang tua atau saudara seperti itu. Harapannya tetap ada yang mendampingi Ananda dalam melaksanakan kegiatan lab scare. Kalau misalkan memang tidak bisa mendampingi, ya semoga lab scare-nya misalkan tidak bisa mendampingi dan tidak bisa ikut bersama Pertama, dengan kelas,
Bisa di Hmm, tempat-tempat yang dekat-dekat dari rumah saja ya Pak Asor ya. Misalkan betul. di komplek atau di depan perumahan seperti itu. Oke, berarti seperti itu ya Bu Rahaya, bisa langsung. Maaf apa bisa diulang poin-poin yang harus diupload untuk submit kegiatan lab scare? Oke. Foto ya Bu Rahaya, foto Iya, foto individu. individu itu sedang melakukan kegiatan lab scare-nya, misalkan sedang bersih-bersih, di foto gitu, nanti di-upload. Kemudian ada foto kelompok juga kalau memang secara berkelompok gitu, atau foto dengan lembaganya, misalkan untuk masjid ya Pak Asror ya, misalkan di masjid Oke. foto, iya bersama DKM-nya seperti itu. Agar Yang ya, kita kan perang ini pasti ya Bu Rahaya. permisi dulu ya kalau mau ke fasilitas Betul. umum gitu ya untuk melaksanakan kegiatan lab scare. Nah di situ kita bisa foto juga dan diupload serta diberikan deskripsi kegiatannya. Jadi Ananda mendeskripsikan hal-hal apa saja yang dia lakukan selama lab scare itu. Ya, selainnya data pribadi ya Bu Rahaya. Mm-mm. Kayak kelas nama ya gitu ya Bu Rahaya. Ya. Oke, nah dari Bunda Revi. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk lab scare? Contoh membuat mural tembok, coretan dinding. Apakah saja selain itu mural dinding, Bray? Ini mural dinding itu, mural tembok dinding itu konteksnya sedang apa ya? Apakah coret-coret tembok orang kan nggak boleh ya. Tapi misalkan ada kegiatan lomba 17-an, lalu Pak RT-nya bilang nanti kita mau ada lomba nih, venue-nya di sini. Lalu yang bisa mural bisa ini ya, apa lukis di tembok yang sudah ditentukan. Nah itu kan volunteer ya Nah, Pak Asor ya. sama ini Iya. Bray, mungkin kan di setiap perumahan komplek kan ada pembatas dinding kan, kadang terlihat kumuh. Tadi yang Oh disampaikan iya. Bray mungkin meriahkan, lebih enak dipandang. Iya. Ya, lingkungan minta ada yang volunteer bisa mural Iya, gitu ya. betul. Yang Mungkin penting dengan deskripsi. seizin ya Pak Asror ya. Karena kan kalau mural kan besar ya, khawatirnya nanti jadi vandalisme dong kalau nggak ada izin juga gitu ya. Izin ada foto dengan orang yang bersangkutan Mm-mm. dan deskripsinya jelas ya Bunda Revi. Terima kasih Bray. Selanjutnya Pak Taslim. Untuk aktivitas lab scare yang non kelompok alias dilakukan mandiri, apakah aktivitas boleh dibantu keluarga, kakak atau adik? Dokumentasinya berupa apa? Ya, untuk kegiatannya sangat boleh dibantu oleh keluarga karena harapannya Ananda tidak berjalan sendiri gitu ke tempat yang kita juga kan tidak tahu ya ya Bunda, mungkin di situ aman atau tidak gitu. Jadi harapannya tetap ada orang dewasa yang mendokumentasikannya atau Hmm. mendampinginya. Lalu dokumentasinya berupa apa? Itu ketika Anandanya sedang melakukan kegiatan. Misalkan tadi ketika Anandanya sedang cuci piring di tukang mie ayam, nah itu diminta tolong difoto sedikit aja gitu. Tapi bukan setelah foto udahan ya Pak Asror ya. Ya. Jadi setelah foto lanjut lagi cuci piringnya gitu. Berarti pengalaman nih. Kemarin kan saya approval kegiatan yang mandiri. Jadi Hmm, Ibu Ali Bunda yang mural juga mungkin ya, tapi muralnya bukan tembok. Jadi dia memanfaatkan tong tong tempat cat yang besar Bu Rahai, yang biasa buat tong sampah ya, yang tong cat ya. besar itu. Lalu dia lukis. Nah, dia lukis di mural itu, di tong sampah itu. Lalu pelaporannya, deskripsinya belum jelas. Tong sampahnya kemana? Apakah taruh di rumah atau dihibahkan ke lingkungan? Nah, karena dia deskripsinya belum jelas sampai kemana itu tong sampah, akhirnya nggak di approve. Nah, catatannya di situ akan diberikan. Tahap selanjutnya tong sampah ini akan diberikan kemana? Nah, maka kalau belum ada kelanjutan itu tidak di approve. Makanya kebermanfaatan tong sampah yang dibuat oleh Anda itu ke lingkungannya seperti apa. Itu Iya, ya Bapak Ibu ya. betul. Lanjut Burhai. Tadi sempat disebutkan bahwa salah satu opsi untuk membantu pedagang jualan. Apakah ada kriteria khusus untuk pedagang yang bisa dibantu? Selain itu dokumen buktinya apakah hanya foto saja dengan pedagang tersebut atau ada yang lain? Terima Oke. kasih. Nah, untuk pedagang ya memang Bapak Ibu paling tidak di mall ya Pastor ya. Ya minimal di ruko nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di mall sih tidak ya Bapak Ibu. Jadi pedagangnya misalkan ada di ruko depan rumah gitu. Tadi penjual bakso itu juga bisa.
Lalu dokumentasi buktinya Ya. itu selain dengan pedagangnya, tapi sedang melakukan aktivitasnya. Kalau memang dia membantu berjualan, misalkan sedang memberikan pedagang buah sedang Menyajikan ya, memasukkan buah ke plastik, kayak gitu Pak Asro. menyajikan gitu ya Bu ya, Bu Rahai ya. Menyajikan atau Makasih tadi cuci piring dan lain-lain. Bu Rahai. Eh, maaf, maaf kalau sudah terinfo namun terlewat Bu Rahai. Apakah ada lembaran khusus yang perlu ditandatangani dan stempel tempat lokasi anak melaksanakan lab scare? Ya, untuk lembar khusus itu tidak ada, di stempel pun tidak ada. Kami berusaha untuk mempercayai gitu ya bahwa Ananda sudah bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatan lab scare pada tempat tersebut. Jadi cukup dokumentasinya berupa foto saja gitu. Yang dua tipe tadi ya Bu Rahai, pribadi sama kalau yang Sama berkelompok ya Bu ya Rahai ya, atau dengan kelompok. orang lingkungan setempat yang Betul. Dengan Pak berundang. RT-nya misalkan kalau 17-an boleh. Selanjutnya nih Bray, untuk kegiatan seperti panitia 17-an di rumah, bagaimana cara menghitung waktu? Misalnya dihitung pada saat kegiatan puncak acara 2 jam, atau dihitung sejak mulai panitia 17-an, melakukan persiapan acara, misalnya rapat acara, atau misalkan sekali rapat 2 jam. Ini satu kegiatan ya Bray ya? Iya, ini kan ada satu kegiatan ya, Bunda Angela ya. Jadi dalam satu kegiatan itu kami maksimal approve 2 jam. Tapi ketika Bunda mengupload dan memberikan deskripsi bahwa ada terjadi rapat, terjadi kegiatannya sampai ke puncak acara, itu tetap akan di approve-nya 2 jam. Jadi tadi kita fokusnya ke satu kegiatan 2 jam gitu. Satu kegiatan untuk 2 jam di approve. Tapi realnya ya semoga tidak cuma 2 jam ya anak-anak dalam kegiatan Agustusan itu kan lama tuh ya waktunya. Iya. Jadi bisa tetap kontribusi aktif gitu. Semoga jadi kalau di 17 Agustus kan cukup panjang Hmm. berhari-hari. Kalau kita nggak dibatasi seperti tadi ya 10 jam habis di 17 Agustusan. Iya, nanti rapat 1 sampai rapat 5 udah 5 jam gitu ya. Kan tidak seperti itu ya. Jadi itu dihitungnya satu rangkaian kegiatan. Terima kasih Brahai. Untuk Oke. upload foto yang kegiatannya kelompok, foto yang diupload anaknya lagi foto sendiri atau rame-rame. Ada dua ya Brahai tadi ya? Ada dua. Ada yang sedang Kelompok. sendiri, individu, ada yang juga bersama teman-temannya gitu, bersama satu kelas. Oke, baik Brahai tadi ada yang resen. Bunda Ami 7F dipersilakan Bun. Oke, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Waalaikumsalam. Bun. Saya sebenarnya lagi proses typing sih, cuma udah keburu dipanggil. Ayo silakan. Kalau misalnya gini, Bu Rahayu dengan Pak Asror, semisal kita dibuatkan kelompok ya, biasanya kan POK suka membuatkan jadwal gitu untuk teman-teman di kelas. Tapi misal kita juga ingin berkontribusi di lingkungan sekitar kita, apakah bisa kita usul ke POK-nya misal kalau dibuatkan kelompok misal untuk 8 kegiatan saja, misal 16 jam. Sisa 4 jamnya kita pengen kontribusi di lingkungan sekitar kita. Apakah kita bisa mengusulkan seperti itu dengan POK? Karena kan biasanya POK kita kan seperti yang Bu Rahyu sampaikan biasanya kreatif membuatkan jadwal untuk sekelas gitu. Cuma satu sisi semisal sudah dibuatkan jadwal misal tapi kita pengen anak-anak juga punya kontribusi di lingkungan terdekat dulu juga gitu. Kemudian kalau misalnya kita berkelompok ini kan kalau seperti di kelas saya itu kan ada juga yang satu kelas itu kebetulan satu kompleks itu. Itu apakah kita bisa ya udah kita barengan di komplek kita. Kemudian apakah bisa juga membuat kelompok dengan selain yang sekelas dengan yang beda kelas tapi di jenjang yang sama. Apakah boleh misal janjian karena rumahnya deketan kemudian melakukan kegiatan ini bersama-sama. Kemudian satu lagi Bu, kalau misalnya kan kegiatan itu kan banyak ya jenisnya. Kalau seperti di komplek kami itu ada pengajian ibu-ibu di mana Nanda mungkin bisa karena memang sudah tersertifikasi untuk yang apa tajwid ya dan hafalannya juga lumayan banyak kan berarti satu sisi dia bisa mengajarkan ibu-ibu di RT untuk belajar mengaji. Karena kan di kami ada kegiatan pengajian mingguan RT. Nah, satu sisi di Masjid DKM juga ada TPA anak-anak. Berarti kan apakah boleh nih kegiatannya mungkin sama tapi objeknya berbeda. Yang satu ibu-ibu RT buat pengajian, yang satunya TPA DKM. Ini kan kegiatannya
apa ya, temanya sama tapi yang objeknya berbeda gitu. Apakah boleh kalau seperti ini gitu? Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, mohon izin untuk menjawab satu persatu ya. Mungkin yang pertama itu untuk kegiatan yang di-arrange oleh POK. Jadi sebetulnya ini bukan kewajiban POK gitu, Bapak Ibu. Kami pun tidak meminta POK untuk mengadakan kegiatan lab scare gitu, mengarrange satu kelas bersamaan tidak. Tapi memang alhamdulillah POK itu eh, sangat membantu gitu ya agar anak-anak mungkin yang ada orang tuanya yang tidak mungkin belum sempat gitu ya menemani Ananda akhirnya bisa gabung nih dengan kelas jadi sangat terbantu. Ada juga yang seperti itu. Mungkin ini tergantung kepentingannya untuk apa sih seperti itu ya. Tapi memang POK ini memfasilitasi Ananda di kelasnya untuk melaksanakan kegiatan lab scare. Tapi sekali lagi itu tidak wajib. Misalkan ibu anaknya hanya mengikuti 8 kegiatan. Nah, Ibu bisa menginfokan juga misalkan ke POK bahwa anak saya ikutnya nanti ke 8 kegiatan ya gitu. Jadi tidak tidak harus wajib semuanya ikut dengan bersamaan kelas gitu, bersama satu kelas itu atau bahkan mungkin sudah disepakati saja oh ya sudah kita tidak apa-apa 8 saja nih per kelas itu kegiatannya 8 saja nanti duanya lagi misalkan sisanya dengan orang tua masing-masing itu juga boleh. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan kembali dengan POK-nya masing-masing. Lalu untuk grup itu bukan cuma kelas ya. Jadi kelas itu memang hanya contoh saja yang paling mudah gitu karena memang mudah untuk di-arrange-nya. Tapi ketika ada anak yang satu kompleks, itu bisa mereka lab scare bersama teman-teman kompleksnya. Ada juga gitu yang seperti itu. Jadi mereka tidak ikut kelas. Misalkan tadi karena tidak bisa bentrok jadwalnya dengan lab scare kelas, akhirnya dia tidak ikut lab scare kelas. Nah, tapi dia ada teman kompleknya nih, ikutan lab scare bersama-sama di lingkungan kompleks juga bisa. Jadi untuk lab scare group ini tidak terpaku dengan kelas gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian selain misalkan grupnya mau dengan kakak kelas pun boleh gitu. Jadi nggak harus mereka satu angkatan juga gitu dengan siapa saja di sebagai siswa SMP Lab School Cibubur. Lalu untuk kegiatan tadi yang objeknya berbeda ya. Nah kalau untuk objeknya berbeda itu tetap di-approve ya Pak Asror ya. Karena kan kebermanfaatannya iya, Beda. kemanfaatannya berbeda. Ada yang untuk ibu-ibu, ada yang untuk anak-anak. Artinya kan masyarakat yang mendapatkan manfaat itu beda ya gitu. Jadi boleh Ibu. Gitu. Ada lagi nggak Pak Asror tadi yang belum saya jawab? Sudah, Bu. Ya Sudah Bu, ya? terima kasih banyak Bu. Oke, Makasih banyak Bu. sama-sama Ibu. Oke, Baik. selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir nih Bu di chat Zoom. Apakah tadi bukti uploadnya melalui mana Bu? Kita dapatkan untuk mengupload webscan yang sudah kita laksanakan. Oke, untuk bukti uploadnya itu nanti akan diupload di website Labscare. Nanti kami akan berikan linknya. Sebetulnya dari kemarin itu sudah dibuka, cuma memang karena kami belum mengadakan sosialisasi, jadi kami belum share gitu. Khawatir nanti ayah bunda yang belum tahu atau mungkin belum baru pertama kali menyekolahkan anaknya di SMP Labs Cibubur, jadi bingung gitu. Jadi kami keep dulu. Tapi ada beberapa kelas memang yang sudah mengupload. Jadi nanti kami akan berikan setelah sosialisasi ini kepada wali kelas untuk menyampaikan website Labscare. Ya, terima kasih Bu Raha. Ada terakhir mungkin ya Bu Raha ya dari Bu Ya, Lia, Bunda oke. Alisha, Bunda raise hand nih Bu. Silakan Bu. Eh, Assalamualaikum Bu, Pak. Maaf Waalaikumsalam. kalau terlewat lagi nyetir gini, saya mau eh, pastinya, misalnya kan ini kegiatannya 10 ya, berarti 10. Nah, Ya, betul. artinya 10 itu berarti dengan varian yang berbeda ya. Contoh, Ya, dia Bu. udah nyapu masjid nih di tempat A, berarti lagi ada kerja bakti di komplek. Bersih-bersih Betul. juga, berarti nggak dihitung dong ya yang satunya. Kalau di masjid hari ini Bu, misalnya besok Iya, ada misalnya minggu ini di masjid. Ternyata ya, minggu depannya ada kerja ah, bakti di komplek. Berarti ya di kan itu taman. jenisnya Itu sama ya, berbeda, Bu. bersih-bersih. Itu malah Apakah berbeda. itu boleh? Boleh, Bu. Boleh. Oh, Boleh boleh. Tempatnya itu, Oke. boleh, berbeda. boleh.
Di Oh, tempat yang Boleh. berbeda, boleh Mas ya. Ron. Di Berbeda, tempat Bu. berbeda. Masjid sama taman. Oke, Beda. terus yang kedua gini Pak, apa kriteria kegiatan keagamaan yang boleh diamplop? Contoh, misalnya buka puasa di masjid. Sebagai apa tuh kita bolehnya? Atau acara Maulid Nabi, ada acara Maulid di komplek. Nah, itu kriterianya itu yang seperti apa ya? Apa yang harus sifatnya keluarnya tenaga atau gimana? Atau misalnya pas libur nanti ada acara Jumat Berkah. Nah, itu apa dia bantu jadi masak-masaknya? Nah, itu gimana ya, Pak? Kriterianya ya? Ada Pak Kik nih. Boleh Pak Kik, arahannya Pak Kik terkait kriteria tadi Pak Kik. Mohon Ya, arahannya maaf, Pak. Mas Ron. Ya, untuk terkait tentang apa ya, kalau di keagamaan seperti apa? Contoh misalkan jadi kepanitiaan tadi, Bu. Ya, kepanitiaan acara Maulid Nabi, tahun baru Oke. Islam, kurban, itu masuk, Bu. Oke. Kan ada kalau kepanitiaan berarti ada surat tugas ya, atau surat Oh, keterangan dari misalkan DKM atau apa gitu ya. oh, Itu tuh oke. bagian dari, atau Berarti, misalkan panitia 17 Agustus di komplek, ini juga bagian, Bu. Ya, oh, bagian dari, berarti tapi dia tetap itu diakui hanya namanya 2 jam. ada berarti ya, Pak? Betul, Namanya betul, itu dideklar di kepanitiaan di tempat betul, acara itu. Oh, betul, oke, oke. betul, Sip. betul. Tapi Oke. hanya 2 jam ya, Bu. Hanya 2 Iya, jam. iya, iya. Kan Pokoknya pastinya mau panitia kegiatannya 17-an sehari, gitu. mau Ya, kegiatannya sehari tetap dihitung hanya 2 jam ya? betul, betul. Kan Satu kalau harian kepanitiaan acara. Oke. misalkan 17 Agustus nggak mungkin dari 17 aja kan, Ya. pasti sudah dari awal. Tapi karena itu satu bagian dan itu berdampak pada orang banyak, tetap diakui hanya 2 jam gitu. Oke. Kayak misalkan kurban, kurban kan nggak mungkin juga kalau misalkan di masjid selesai 2 jam gitu ya. Anak-anak bisa berkontribusi ya, entah bawain apa, megangin hewan kurbannya, memberi makan hewan kurbannya gitu ya. Atau Oh, mendistribusikan dan sebagainya, itu tetap distribusi. diakui Oke. hanya 2 jam gitu ya, Bu. Oke. Pokoknya satu varian kegiatan mau itu berapa lama hanya diakui 2 jam. Betul, betul. Oke, Ya, oke, Kenapa? clear. Karena kita kan pendidikan dasar, Bu. Semakin Ya. banyak kuantitas yang dilakukan anak-anak, ini menambah rasa empati, simpati anak-anak terhadap lingkungannya gitu. Sebenarnya mudah aja sih kalau kita mau mencapai mencapai 20 jam, cari ke apa kerjaan sosial yang butuh 4 jam. Jadi hanya 5 jam, 5 kegiatan dia melakukan. Makanya dari itu kita batasi setiap kegiatan itu hanya 2 jam supaya apa? Supaya anak-anak kita itu bisa merasakan kegiatan ataupun pekerjaan-pekerjaan sosial lainnya gitu, Bu. Oke, sip. Ya. Ya, clear. Makasih Pak Ki. Nah, Sama-sama, nih Ibu. Pak Kik, mungkin jadi pertanyaan yang eh, di orang tua Pak Kik. Ini kalau satu hari Pak Kik, eh, dalam satu hari itu dia melakukan 2 kegiatan Pak, dengan tempat yang berbeda. Apakah boleh dianggap Boleh, dua Mas Ron. kegiatan? Boleh, Boleh ya? boleh. Ya. Karena di Asal tempat tempat berbeda ya Pak? ya kebermanfaatannya berbeda kan, gitu Ya, ya. betul. Ya, boleh dihitung Pak, per masing-masing 2 jam. Artinya nama kegiatan berbeda, tempatnya juga berbeda kan, gitu. betul. Seperti itu ya, Bunda dari Fitria Wulandari. Selanjutnya, eh Bapak Ibu Guru, kalau kegiatan dilakukan dengan teman yang bukan sekelas atau ikut kegiatan lab scare kelas lain, apakah diperbolehkan? Tadi disampaikan oleh Bu Rahai, boleh satu angkatan, boleh satu kelas, boleh kelas yang lain, atau mungkin dengan kakak kelasnya yang satu Boleh komplek. sendiri, boleh Boleh sendiri juga, Mas sendiri. Ron. Ya, Ya, betul. jadi Terima kasih, tidak Kak. harus bersama klasikal, boleh Betul. melakukan sendiri. Boleh Mandiri ya, nggak? Pak? Tidak boleh. Misal boleh juga hanya di lingkungan sekitar rumah komplek itu. Nah, Jadi tidak harus perlu jauh-jauh gitu ya, di sekitar rumah, di sekitar lingkungan kita, di sekitar luar sekolah ini banyak yang bisa dilakukan untuk anak-anak kita gitu. ya, Tapi harus dilakukan di luar jam pelajaran. dijual Gitu. jam. Nah, baik, Pak Kik, terima kasih. Bagaimana jika namanya tidak tertera sebagai panitia? Pak Kik tadi jelaskan, tetapi ikut berkontribusi dalam kegiatan tersebut dengan bukti beberapa foto yang dilakukan kegiatan tersebut, Pak. Boleh, nanti kalau misalkan Pak dia nggak masuk ke dalam panitiaan tapi membantu. Nah, tentunya kan kalau ada partisipan ataupun volunteer itu Kir. boleh juga minta keterangan ya ataupun stempel tanda tangan ya oleh dari panitianya. Pak, saya nggak masuk kepada panitiaan tapi saya mau jadi volunteer dalam kegiatan tersebut. Boleh atas dasar dia tidak masuk dalam panitiaan tapi diketahui oleh kepanitiaan tersebut.
Nanti foto Gitu. bersama dengan panitia ya Pak ya. Iya, iya, iya. Pak ya. Dan juga kerja sosialnya apa, gitu ya. Siap, Pak, terima kasih. Tadi jika menjadi bagian dari panitia 17-an, laporan hanya berupa foto saja atau perlu laporan yang ditandatangani oleh ketua panitia atau RW setempat. Kalau tadi ya, Pak Aking ya, kalau nggak ada di kepanitiaan, ya tadi ya, minta stempel Ya, atau tanda tangan keterangan secara betul. pribadi ke RT RW untuk diminta foto bersama lingkungan RW-nya Bapak Ibu dari Mama Golfanung. Boleh tidak tipe kegiatan dalam bentuk bersih-bersih lingkungan lebih dari sekali? Nah, ini gimana Pak Aking? Boleh, yang penting kan tadi ya boleh. Misalkan minggu ini bersih lingkungannya di RT 2, besok di RT 3 boleh. Boleh. Apakah sekolahnya menyiapkan form yang akan ditandatangani dalam membantu kegiatan? Kalau untuk tanda tangan tadi Bapak Ibu boleh kertas yang sudah ditandatangani difoto bareng sama pihak lingkungan ya, Bunda Kersi seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk di chat Zoom sudah disampaikan, di resen juga sudah tadi ya Bu Yulia ya. Itu Pak Akik, Pak Burahai. Mungkin dari Pak Akik ada closing statement, silakan Pak. Cukup Asror, cukup. Ya, baik, terima kasih Pak Akik. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Maaf, baru bergabung pada saat kegiatan apakah harus menggunakan seragam sekolah? Ya, kita sampaikan Bunda Kenzi 7G untuk identitas sekolah, Ananda diminta untuk mengenakan seragam sekolah, boleh menggunakan batik lab school, boleh menggunakan olahraga. Kalau nanti izin mungkin di lab school biasanya ada pengadaan kaos kelas, boleh Angkatan digunakan. boleh. Ya, Ya, yang kaos penting nanti angkatan boleh. trainingnya lab school ya gitu ya, Pak ya. Ya, Jadi atau ada lab school misalkan gitu. wah ini udah kepake kemarin. Misalkan Sabtu sudah kepake bajunya, nggak ada baju lagi. Boleh juga ditandai dengan spanduk dan sebagainya. Spanduk, ya betul. Ya. Spanduknya Yang memang penting di ada situ identitas kita bahwa identitas itu adalah yang SMP. dilakukan oleh anak-anak kita. Baik, kira-kira per kegiatan upload berapa foto? Masing-masing satu ya, Bunda Akila, UF, foto sendiri kegiatan, Anda melakukan kegiatan, dan foto dengan lingkungan setempat. Atau kalau bareng-bareng dengan sekelas, bisa foto dengan satu kelasnya, kalau dilakukan secara bersama. Kalau sendiri bisa dengan lingkungan. Seperti itu ya, Bunda Akila. Baik, Pak Akik, terima kasih Ayah Bunda semuanya dan Bu Rahai. Terima kasih untuk PJ Labscare selama 1 tahun ke depan itu akan dikomandoi oleh saya Pak Asror dan Bu Rahai, tentu dibantu oleh kesiswaan yaitu Pak Akik. Kalau kegiatan Labscare mengikuti kegiatan tahun lalu di Provolka, fotonya pura. Gimana ya Pak? Saya bingung nih. Kalau kegiatan Labscare mengikuti kehistan tahun lalu di Pufalkah? Kegiatan Oh, maksudnya mungkin tentunya ya. ke Puka. Kegiatan Ya, tahun mengikuti lalu di Approvalka contohnya ke Pura gitu. Belum ya Bu Rahaya? Ini kan baru masuk lab school ya? Atau gimana Bu Aki? Kegiatannya tahun lalu. Kegiatannya tuh tahun lalu ke Pura. Kegiatannya tahun lalu tapi belum masuk lab school gitu ya. Atau Nggak gimana bisa, Bu? Pak Asror. Tidak diakui. Iya, Kegiatan jadi ini selama di lab baru school diakui semenjak Ananda masuk sekolah tanggal 13 Juli. Jadi kegiatan dimulai dari 13 Juli sampai pada saat dinyatakan lulus SMP Lab School Cibubur. Nah, Itu ini Pak Asror. Bunda Samara. Izin Pak Akik, maksudnya Mbak Ita itu apakah boleh mengikuti dari contoh-contoh kegiatan dari tahun lalu seperti itu? Oh, boleh. Boleh. Oh Boleh iya, itu, oke deh. boleh. Mungkin karena Oh, ada Kegiatannya contoh yang sudah di-approve gitu ya. ya. Ada oh ya contoh boleh tahun boleh. lalu sudah Saya kira udah di-approve, bagus ya. lalu boleh nggak ikutan gitu supaya udah pasti di-approve gitu loh Pak Asror. Oh iya, siap. Betul, betul. Tempat yang sama misalnya oleh kakak-kakaknya pendahulu gitu ya. Boleh Bu. Baik, Pak. Harap Terima sempat kasih. mengikuti sesi. Ya, selamat. Terima kasih Bu Ita. Katanya cukup foto, nggak perlu penyurat, tapi ada tambahan harus ada tertulis. Jadi ini foto dan ada keterangan tertulis siapa?
Gimana Pak Akik? Terkait keterangan tadi Pak Maksudnya Akik. tadi yang keterangan Pak, kan yang sekarang itu cukup foto saja, foto individu dan bersama kelompok atau bersama lembaganya. Tadi mungkin yang maksudnya Pak Akik itu suratnya tidak diupload ya Pak Akik ya. Jadi kalau mau foto bersama, Foto bersamanya gitu Bu. foto Atau bersamanya misalkan kalau maksudnya. misalkan nggak bisa terpisah, kan sekarang bisa kan di kolase gitu kan. Foto ada foto dia lagi kerja sama di bawahnya ada foto keterangan. Jadi tetap satu uploadan foto yang di-upload gitu. Bu. Baik, Baik. terima kasih Pak Jadi Akik. kolase yang 2 atau 3 foto kiri kanan terus di bawahnya surat keterangan itu paslon maksudnya. Ya, siap. Terima kasih Pak Akik. Ini volunteer acara Idul Adha di SD. Boleh ya Pak Akik ya? Tadi ya, Idul Adha di SD ya. Volunteer di Idul Boleh, Adha. boleh. Boleh. Yang penting kegiatannya itu dilakukan semenjak dia jadi siswa SMP gitu. Ini masih bertanya Bunda Kiki Pak Akik. Maksudnya tetap harus ada surat keterangan untuk menyatakan bahwa mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin maksudnya itu tadi karena kepanitiaan itu kali ya Pak Asror ya, Pak Akik ya. Ya, Jadi karena sampaikan. kepanitiaan itu tadi ya, tapi kalau misalkan mungkin di eh, kegiatan lain gitu yang memang sudah jelas ada DKM-nya, mungkin bisa foto bersama saja gitu Pak Akik ya. Khawatirnya tidak punya Ya, stempel dan sebagainya. Jadi memang ya, ya, kalau ya. kalau memungkinkan nanti ada eh, apa yang punya acaranya itu punya stempel dan lain-lain boleh disertakan juga. Tapi jika misalkan tidak memungkinkan, tidak ada nih eh, bapaknya misalkan tidak punya stempel atau surat yang seperti itu, yang penting ada bukti bahwa Ananda tersebut benar melakukan kegiatan pada lembaga tersebut tadi, gitu ya. Dengan tadi disampaikan oleh Burahai, kita mempercayai setiap kegiatan yang dilakukan oleh Ananda dengan pendampingan orang tua ya Burahai ya. Karena kegiatan ini life care kembali ke dalam ranahnya yaitu kepedulian dari Ananda nantinya. Seperti itu ya, Bunda. Kalau kegiatannya spontan bagaimana? Kan muridnya tidak mengenakan seragam, lab atau tidak membawa atribut, misalnya di jalan macet, kemudian anak membantu melerai kemacetan. Nah, ini gimana tuh? Kaki. Spontan. Ya, menarik sih sebenarnya. Tapi mohon izin Bapak Ibu, saya khawatir kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang seperti ini kan memang harus yang pertama kegiatan life care itu harus dilakukan pasti prioritasnya adalah keamanan ya dan keselamatan. Itu pasti. Kalau bagaimana kegiatan spontan seperti ini melerai lalu lintas, saya khawatir Bapak Ibu ya kalau kita tidak benar-benar profesional ya tidak didampingi oleh yang memang orang dewasa dan lain sebagainya. Nah, lebih baik ya menurut saya kalau misalkan memang ada didampingi dan diizinkan oleh profesional, silakan saja. Tapi kalau misalkan tiba-tiba spontan, nah tadi yang pasti yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa setiap kegiatan itu faktor utamanya keselamatan dan keamanan siswa. Itu Bapak Ibu. Jadi khawatir kalau tadi melerai dan lain sebagainya dan tidak didampingi oleh orang dewasa. Berbeda dengan kegiatan yang lain lab scare misalkan bersih-bersih yang mungkin kontrolin orang dewasa hanya terbatas. Tapi kalau yang ini kayaknya kan harus menempel dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Sehingga saya pikir bisa pilih atau cari kegiatan-kegiatan sosial lainnya dengan catatan mungkin kalau Pak pengen banget seperti itu silakan tapi harus didampingi oleh orang-orang profesional ya kalau di dalam di sub atau kepolisian disilakan saja ya terima kasih Pak. Baik, Pak Kik. Yang terakhirnya Pak Kik ya. Oh, Pak, Kita mungkin tadi Pak kalau konteksnya itu misalkan nih tadi tempatnya sudah aman gitu ya, tapi konteksnya adalah eh, pada saat sedang misalkan jalan-jalan bersama keluarga, lalu eh, ada tempat yang kotor sekali yang harus dibersihkan, tapi dia nggak bawa atribut sekolah gitu, Pak. Bisa dilakukan dengan catatan aja kan Bu. Bisa dicatat ya. Ya, siap, bisa Pak Kik. dilakukan Terima ya. kasih. Terakhir ya Pak Kik, Kurahai izin Bapak Ibu sudah lewat pukul 14.30. Jika ada relawan pengajar, jika menjadi relawan pengajar di sekolah gratis, nah, anak yang tidak mampu, yang tidak resmi, bisakah dilakukan lab scare?
Di sekolahnya nggak resmi Pak, tapi memang dia mengadakan untuk sekolah Bisa, gratis. bisa. Bisa Nggak ya. usah jauh-jauh. Anak tetangga kita nih, ya Bapak Ibu, anak tetangga misalkan masih TK atau kelas 1 SD yang butuh bantuan belajar baca, lalu anak-anak kita membantu mereka belajar untuk mengenal baca tulis dan lain sebagainya. Itu bagian dari Lifescare. Jadi yang tidak formal ya tadi anak tetangga itu tuh bisa dilakukan sebagai Lifescare. Lalu mobil tetangga yang mungkin beberapa minggu atau bulan sepertinya kotor banget, terus anak-anak bergerak untuk menjadikan itu Lifescare, bisa juga. Yang penting itu bukan dari bagian dalam keluarga. Gitu Pak Asror. Ya. Siap, terima kasih Pak Kik. Bu Rai, cukup jelas ya. Pak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya sehingga interaktif sekali. Semoga pertanyaan-pertanyaan Ayah Bunda sudah terjawab dan terima kasih atas penguatannya oleh Pak Kik selaku siswaan dan kami selaku PJ Lifescare. Terima kasih pada Ayah Bunda yang sudah bergabung pada pertemuan hari ini. Baik Ayah Bunda semuanya, sebelum kita tutup, yang Muslim kita sama-sama untuk membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan untuk yang Muslim bisa menyelesaikan. Kami tutup. Terima kasih Ayah Bunda. Selamat sore dan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu Guru. warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima PJ kasih Bapak Live. Ibu. Nggak Safi. Sama-sama.